Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuki ibadah pada pagi hari ini. Mari kita puji Tuhan dari buku NG nomor 785 ayat 2. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, yang memelihara hidup kami dari malam gelap hingga pada pagi hari ini, sehingga kami beroleh nafas hidup, kesehatan, dan di dalam sukacita yang sudah kau berikan di pagi ini, kami hendak bersekutu dengan Engkau melalui ibadah pada pagi hari ini. Firman-Mu yang kami dengar, biarlah Roh-Mu yang bekerja, sehingga kami diberi pengertian untuk mengerti dan melakukannya. Berbicaralah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dari kitab Injil Markus 14 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mengingat perkataan Yesus ketika dia mengadakan perjamuan kudus, perjamuan terakhir kepada murid-muridnya. Dan juga firman Tuhan ini juga kita akan dengar ketika kita menerima perjamuan kudus. Di dalam perjamuan kudus, kita menerima darah dan tubuh Kristus melalui roti dan anggur. Di dalam perjamuan kudus, kita diingatkan pengorbanan Yesus atas dosa-dosa kita, sehingga kita beroleh keselamatan. Tubuhnya yang terluka dan darahnya yang tercurah di kayu salib, itu adalah bukti kasih Allah yang sungguh mulia. Dia mengorbankan anaknya agar kita beroleh keselamatan. Dan barang siapa telah menerima tubuh dan darah Kristus, dia sungguh-sungguh diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah tentu kita harus menunjukkan hidup sebagai orang yang diselamatkan. Artinya pengorbanan Yesus di kayu salib harus terus mengingatkan kita akan kasih Allah, sehingga kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Sebab Yesus tidak akan tersalib dua kali. Pengorbanan Yesus di kayu salib itulah yang akan memampukan kita melihat karya-karya Allah, sehingga kita hidup seturut dengan kehendak Allah. Meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, meninggalkan perbuatan-perbuatan kejahatan yang tidak dikehendaki oleh Kristus. Karena itu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau diingatkan kembali bahwa tubuh dan darah Kristus itulah yang menjadi korban sembelihan yang kudus untuk penebusan dosa-dosa kita. Tubuh dan darah Kristus
adalah pengampunan yang sempurna untuk mendapatkan keselamatan. Namun bukan hanya pada perjamuan kudus saja kita akan diingatkan tentang tubuh dan darah Kristus yang menjadi pengorbanan Allah di dalam Kristus. Tetapi dalam seluruh kehidupan kita hari lepas hari, kita harus terus diingatkan betapa besar pengorbanan itu. Dan kita tidak akan pernah menyia-nyiakan tubuh dan darah Kristus yang sudah menjadi keselamatan bagi kita. Biarlah di sepanjang hari ini kita tunjukkan hidup kita sebagai hidup yang telah diselamatkan. Hidup dalam kasih dan pengampunan dan senantiasa melihat karya Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, tubuh dan darah-Mu adalah pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa, yang mendatangkan keselamatan bagi kami. Dan kami yang telah menerimanya melalui perjamuan kudus, kami terus mau diingatkan bahwa pengampunan yang daripada Tuhan sempurna di dalam tubuh dan darah Kristus. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengingatnya, untuk selalu mengimaninya, untuk senantiasa membuahkan keselamatan itu. Sehingga seluruh kehidupan kami adalah hidup sebagai orang yang telah diselamatkan. Terima kasih Bapa di sorga. Di sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang memberkati kami. Dalam seluruh aktivitas kami, Tuhanlah yang bekerja bersama-sama dengan kami. Buat jemaat-Mu yang sedang sakit, mari Tuhan Kau melawat dan menyembuhkan. Yang di dalam duka Engkau menghiburkan, dalam pergumulan beban berat Engkau menguatkan. Kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.